Campur-campur. Mantap. Mantap. Wow, ramai sekali guys. Ini maksudnya apa? Tapi nanti aku mau tanyain. Saya mau coba ini. Ya, ini tetap panganan lokal. Masih bahan dasarnya singkong. Jadi dibuat bermacam-macam. Tadinya kita buat cenil, kita bisa buat apa sih namanya ini tadi ya? Mata roda. Mata roda. Ini kita buat sebangsa cenil ya atau ongol-ongol ya. Mari makan. Bu, nyicip ya Bu ya? Enak sekali. Aduh maaf Ibu, malu-malu nih Bu. Abisnya ngeliat Ibu makan kenyang ngiler gitu. Mari makan. Oh, coba dong. Ternyata ada yang ngiler juga guys. Ayo Bu, kita makan bareng Bu. Mari makan. Mari makan. Jangan lupa, kalau pengen makanan tradisional yang mantap-mantap ke Puluhan Nuri. Puluhan Nuri ke pasar kuliner Tiu-Tiu. Setiap hari Minggu ya, jangan lupa. Mari makan. Mari makan lagi. Ini mah kelihatan rakusnya ya. Akunya. Nah, teman-teman ada juga nih bubur sumsum yang tersedia di sini. Ayo Bu, icip Bu. Di sini masih juga panganan lokal di Tulang Bawang Barat, yaitu ada mantang. Mantang ungu warnanya. Ada juga berbahan dasar dari nangka, buah nangka ya. Masih terus kita olah, kita bentuk menjadi bubur sumsum ya. Nah, mari makan. Next selanjutnya kita mau cobain yang namanya getuk. Kayak lagunya tuh. Apa Bu? Lagunya gimana Bu? Getuk asale sekotelo. Asik. Getuk ya guys. Ini ada lagi makanan khas Tulang Bawang Barat, getuk gula merah. Yuk kita coba ya. Enak, manis, pas, dan singkongnya, pulen-pulennya ada di Lembut ya Bu? lembut di mulut. Kamu mau cobain juga? Boleh, mantap. Tetap panganan lokal kita pakai dengan bermacam-macam cara. Ini Singkong. dibuat cara getuk namanya, dari singkong. Kita coba dulu ya. Mari makan. Enak, Enak? gurihnya ada, manis. Bu, aku juga mau cobain juga getuknya. Mari makan. Wow, lembut guys, lembut, manis, gurih, betul banget, enak. Selanjutnya nih teman-teman, ada petis juga nih di sini buat teman-teman yang kira-kira mau jajan tapi takut gemuk. Ini nih salah satu solusinya. Di sini juga ada petis. Ayo Bu, icip Bu. Ini ada juga Bu di sebelah sini Bu petisnya. Oke. Ini ada petis. Petis apa namanya? Pepaya muda. Ada nanas, bengkoang, dan jambu air. Kita coba ya. Mari makan. Sama-sama yuk. Iya Bu. Nah, kalau yang ini ada nanasnya guys. Mari makan. Wah, pedas guys. Wah, lumayan ya Bu, pedasnya ya Bu? Enggak pedas, enak. Hah?
Ibunya nggak kepedesan loh, hebat loh. Lagi nih. Jangan ngiler yang di rumah ya. Mari makan. Mana lagi? Nih Bu, ini kan ada kacang rebus Bu. Sambil kita ngobrol-ngobrol, kita makan kacang rebus. Jadi teman-teman yang pengen tahu nih artinya uluan nuri itu apa, kita langsung aja ke Ibu menjelaskan. Uluan nuri itu artinya uluan itu atas, nuri itu kehidupan. Jadi awal kehidupan. Dari kehidupan yang yang kita gagas menjadi kota budaya yang berbasis ekologi. Ya. Nah teman-teman, di Uluan Nuri ini ada beberapa spot-spot nih tempat kita foto dan jalan-jalan. Dan salah satunya di belakang tuh ada jembatan nih teman-teman. Namanya apa ya Bu jembatannya? Itu jembatan 9 bidadari. Kenapa 9 bidadari itu Bu? Bukan 10, 11 atau 1 gitu aja? Oh iya, karena konon ceritanya di jembatan itu ditemukan 9 bidadari, bukan 10 atau 8. Beneran ada gitu Bu dulunya? Ceritanya sih seperti itu. Jadi makanya namanya 9 bidadari. Teman-teman nih yang mau gabung ke 9 bidadari, mau jembatan 9 bidadari, langsung aja nih ke Uluan Nuri ya. Teman-teman, di Uluan Nuri ini juga ada spot-spot foto seperti rumah panggung. Nah, rumah panggung ini apa sih Bu yang menjadi inspirasinya gitu? Kenapa harus rumah panggung begitu? Rumah panggung ini merupakan rumah ciri khas orang Lampung. Jadi kita kan sekarang sudah mulai punah, kan sudah sudah jarang. Jadi kita harus kita lestarikan. melestarikan kembali. Artinya melestarikan budaya khas Lampung sesuai dengan ini Uluan Nuri adalah kota budaya berbasis ekologi. Ya. Nah teman-teman, di sini juga ada spot foto di mana ada plang-plang nama-nama tuh yang di depan sana. Nah Ibu bisa cerita Bu, itu maksudnya apa sih Bu plang-plang nama itu? Itu nama-nama daerah yang memang mempunyai komitmen untuk melestarikan dan menjaga lingkungan mereka dengan baik. Artinya Itu semua Bu ya, semua nama-nama itu iya, semua itu di dunia. Di dunia. Iya. Jadi kita juga termasuknya kita ingin sama seperti mereka punya komitmen yang untuk kita melestarikan menjaga lingkungan daerah sekitar kita. Oke teman-teman, sebagai menu terakhir dan pamungkas nih, ada beberapa minuman yang belum kita cobain. Ibu-ibu mau yang mana nih minumannya? Ayo Bu, pilih Bu. Endugan es kelapa muda. Kelapa muda. Ya. Ya. Aku yang ini. Ya. Aku yang mana ya guys? Wah, yang enak-enak semua. Mana? Oh ini nih, bener. Sorry ya, Bu. Terakhir ini dia aku pilih kelapa muda original, Ibu pilih Kelapa muda dengan gula aren dan Ibu Saya selasi. selasi dengan serutan timun. Iya. Yuk, Kicip-kicip. ini. Kicip-kicip. Kicip-kicip. Mari. Original guys. Seger ya Bu? Seger banget. Gula aren asli. Asli ya Bu. Selasi dengan timun untuk obat panas dalam. Wow, betul banget. Jadi teman-teman semua nggak usah khawatir nih jalan ke Uluan Nuri tapi lapar, nggak masalah. Di sini tempat makanannya recommended banget. Tepuk tangan dong buat kuliner kita tiu-tiu. Gemuruh sekali. Ibu, ini kata-kata terakhir pesan buat kita semua nih apa nih Bu? Mulai dari Ibu dulu. Yang pertama kepada masyarakat Kabupaten Tulangbong Barat untuk
selalu menjaga kebersihan di Uluwan Nuri ataupun di lingkungan sekitarnya. Jadi kita sama-sama berkontribusi untuk lingkungan dengan cara menjaga kebersihan di lingkungan kita masing-masing. Dan yang selalu saya ingatkan kepada masyarakat Kabupaten Tulung Agung Barat untuk selalu di masa pandemi ini untuk selalu memakai masker, mencuci tangan di air mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. 4M. Semuanya harus kita lakukan dengan cara melalui kesadaran kita masing-masing agar kita semua tidak terjangkit virus COVID-19. Dan Tubaba bisa bebas dari COVID ya Bu ya? Dan Tubaba bebas COVID-19. Dan jangan lupa, mari kita hidupkan di kota budaya ini, di Uluwan Nuri, dan kita lestarikan. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton video ini. Aku juga mau ucapin terima kasih kepada Ibu Ketua dan Ibu Wakil Ketua tim penggerak PKK Tulung Agung Barat yang sudah menemani aku review makanan di Pasar Kuliner Tiuh Tiuh. Dan aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe Siu Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk sama-sama kita subscribe Siu Channel, like, komen, dan share, dan otomatis tekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua dapat pemberitahuan ada video-video terbaru dari aku. Stay healthy, stay positif, jangan lupa olahraga di rumah supaya sehat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah! Oke teman-teman, sekarang aku berada tepatnya di depan Bapak Bupati dan Wakil Bupati beserta rombongan nih. Dan aku mau tanya-tanya sedikit tentang Uluwan Nuri yang tadi sudah dibahas bersama Ibu, tapi sepertinya kurang lengkap nih kalau bukan Bapak Bupati langsung yang ngomong. Gimana Pak? Boleh cerita sedikit? Kita sekarang berada di lokasi yang kita niatkan menjadi sebuah ruang hidup baru yang kita beri nama Uluwan Nuri. Uluwan itu di atas, Nuri itu kehidupan, jadi awal dari kehidupan. Sebuah ruang hidup yang kita cita-citakan menjadi ruang hidup berbasis budaya dan ekologi. Nah sebenarnya Nuri ini peradaban yang sudah cukup lama, mungkin kalau kita hitung pakai angka mungkin sudah di atas 10.000 tahun karena dalam data-data yang hasil-hasil penelitian Krakatau Purba itu meletus di atas 10.000 tahun yang lalu dan Nuri itu hilang bersama meletusnya Krakatau Purba pada waktu itu. Nah, tapi kita punya satu produk kebudayaannya Nuri yang masih tersisa sampai dengan hari ini. Namanya Las Sengok. Las itu hutan, Sengok itu angker. Jadi mitologi masyarakat Nuri untuk menjaga kelestarian alam. Bagaimana masyarakat Nuri menjaga sumber-sumber air, menjaga sungai. Mereka hidup tanpa pestisida, herbisida, semuanya alam dan manusia pada waktu itu tidak menjadi faktor dominan di dalam kehidupan. Dia selaras di dalam, jadi manusia itu disejajarkan juga dengan pohon, disejajarkan juga dengan makhluk hidup yang lain. Kalau seimbang gitu ya Pak? Ya, kalau sekarang kan seolah-olah semua yang diciptakan itu memang hanya toktil untuk kepentingan kita, sehingga kita lebih dalam tanda kutip menjajah alam. Nah, Nuri kita dedikasikan untuk kembali ke itu, dan pengembalian seperti itu itulah yang kita sebut dengan pulang ke masa depan. Jadi masa lalu yang jauh juga bisa menjadi masa depan. Kenapa dia turun di situ? Sebenarnya bidadari itu kan sosok wanita cantik yang datang dari kayangan menuju satu tempat. Nah, kenapa tempat itu yang dituju? Karena nggak mungkin karena ada tumpukan sampah dan lain sebagainya. Pasti karena tempat itu bersih, ada air yang jernih, ada tempat yang bagus, ada yang. Nah, tapi yang nggak kalah penting di tempat ini sedang ditumbuhkan kebaikan. Nah, makanya bidadari pun tergiur. Malah kalau ceritanya selain di antara bidadari 9 itu ada yang ngiler. Begitu dia turun sini, dia langsung ngiler karena tergiur dengan apa namanya. Oh iya, semua hal yang baik-baik itu kok ada di sini gitu loh. Malah mereka ada yang punya niat nggak pulang lagi ke kayangan. Nah makanya karena mereka nggak punya niat lagi pulang ke kayangan, mereka membangun jembatan itu, kira-kira gitu loh. Dan selanjutnya aku mau tanya nih ke Pak Wakil kita,
tentang kegiatan Pak di Uluwanuri ini. Sekarang ini sepertinya ramai gitu Pak. Nah, bisa cerita nih Pak, sebenarnya program-programnya apa aja sih Pak yang ada di sini? Ya, Uluwanuri ini memang kita bangun untuk apa namanya, lebih meningkatkan kreativitas masyarakat. Apapun kegiatan sekarang kita harapkan bisa memanfaatkan sarana prasarana yang ada di lokasi ini. Yang paling dekat adalah kita melibatkan masyarakat sekitar. Ini sudah kita mulai. Kita buat jadwal apa namanya mereka untuk bisa berdagang, salah satunya dua minggu sekali, dan bisa setiap minggu, tergantung juga sekarang event banyak kita laksanakan, dan beberapa event sudah dan akan dilaksanakan di sini. Jadi 2 hari yang lalu rekan-rekan dari Bandar Lampung, Weser nginep di sini, kemudian juga liburan di sini, dan kemudian mereka berwisata ke lokasi lainnya. Kemudian ada musda, salah satu partai juga akan melaksanakan di sini. Jadi kita berharap yang luas lah ini bisa membangun kreativitas masyarakat dan kemudian menjadi ruang kumpul untuk menciptakan Tubaba yang bahagia gitu. Selanjutnya nih aku mau tanya kesan pesannya ini selama berada di Uluwanuri ini buat Pak Ketua DPR kita Pak Ponco, boleh Pak kesan pesannya nih gimana Pak di sini Pak? Terima kasih Mbak Sarma, jadi ini luar biasa sekali. Jadi pesannya memang inilah Tubaba, dan yang paling penting pesannya saya selaku wakil rakyat kepada masyarakat Tubaba bahwa tadi disampaikan oleh Pak Bupati, ini kita sudah difasilitasi oleh pemerintah daerah ya, dan tinggal kita menjaganya. Bagaimana kalau nanti kita makan plastik, sampahnya itu harus kita buang pada tempatnya, dan kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita tidak merusak lingkungan. Ini yang paling penting, terutama mungkin masyarakat sekitarnya yang punya lahan. Ya mari sama-sama kita jaga sehingga apa yang sudah kita cita-citakan ini juga menjadi asli. Mungkin itu Mbak Suruh. Jadi menurut saya ya Uluwanuri ini adalah proses inaugurasi antara pembangunan ruang dan pembangunan orang. Nah, inilah tempatnya. Jadi sebuah interaksi yang sudah dibangun oleh Pak Bupati, membangun fisik nih, bangun bangunan rumah-rumah ini. Bagaimana juga orangnya, artinya datang ke sini juga tidak buang sampah sembarangan seperti disampaikan Pak Ponco tadi. Terus berjualan dengan cita rasa yang seperti Mbak Sarma tadi, dan macam-macam. Jadi hal-hal itulah yang ditumbuhkan dan ditumbuhkan di Tulang Bambang Barat ini. Ini ada Pak Budiman mungkin melanjutkan. Ya, kalau menurut saya Uluwanuri ini dari segi pendidikan ini adalah lokasi yang sangat baik untuk pengembangan karakter siswa, karena kita sedang membangun karakter di sini. Banyak sekali yang bisa diajarkan pada anak-anak kita, bagaimana mereka menjaga lingkungan, menilai nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Tubaba ini. Yang pasti di sini banyak nilai-nilai kebaikan yang bisa kita sampaikan dan kita ajak anak-anak kita untuk belajar karakter dari Uluwanuri ini. Kalau menurut saya di Uluwanuri ini selain nilai sejarahnya ya, yang perlu kita pahami, yang perlu kita mengerti juga tempat untuk menumbuhkan kebahagiaan. Jadi kalau bagi masyarakat yang belum sampai ke Uluwanuri rugi. Jadi Uluwanuri ini adalah salah satu tempat buat kita happy. Karena konon katanya imunitas kita akan meningkat ketika kita bahagia. Mungkin itu. Bicara tentang Uluwanuri ini luar biasa, dan kami banyak juga kawan-kawan yang selalu datang ke sini yang menyatakan luar biasa. Jadi luar biasa hebatnya dengan bangunan-bangunan yang rumah panggung yang memang alami, yang memang adalah budaya ciri khas daripada Lampung. Dan inilah ciri khas Lampung, bahwa pemerintah daerah menciptakan ini, dan ini sekarang sudah terasa. Ini sudah jadikan destinasi provinsi Lampung, mungkin bukan nasional. Jadi lihat ya, sekarang lihat masyarakat berlujur datang ke sini, sehingga ini merupakan kebanggaan bagi kita semua. Nah mungkin nanti ke depan kita juga pengen akan ada, karena di Tubaba ini ada 100-an tiuh, mungkin bisa kita buat hari per harinya itu hari tiuh. Misalnya Pagar Dewa Day, udah itu Gunung Katun Day atau apa gitu, nanti tiap hari akan itu, sehingga
kreativitas itu muncul di tempat ini. Oh, berarti nanti setiap tiuh itu ada suatu kegiatan tersendiri gitu Pak di sini? Ya, kita akan mengundang gitu. mereka dulu ke sini, kita briefing, kita samakan persepsi tentang apa yang ingin kita tuju di tempat ini. Terus mereka nanti kita harapkan bisa beraktivitas di tempat ini sesuai dengan apa yang mereka punya. Jadi bisa mengeksplor talent yang ada di Oh ya, Baba ini jadi Pak ya? baik kaum mudanya ya, terutama yang kita pengen dorong itu sebenarnya kreativitas teman-teman muda yang ada di Tubaba, terus kemudian bagaimana memberdayakan khususnya kaum mak-mak di Mbak, Mak, Mbe, Umi, ini pokoknya harus aktif semua di tempat ya, ini. Pak, semua ikut berturut serta ya Pak dalam kegiatan. Ya, dan harapannya kita bisa meningkatkan kualitas dari semua yang kita buat itu. Misalnya bikin makanan, ya makanannya kualitasnya harus yang memang standar. Jadi standarnya itu bukan enak bagi pembuat aja, tetapi standar yang bisa dinikmati oleh banyak halayak gitu loh. Nah, ketika sudah ada peningkatan kualitas seperti itu, inilah yang nantinya akan mengundang banyak orang untuk datang ke tempat kita. Nah, kehadiran banyak orang itu akhirnya akan mendatangkan kesejahteraan. Walaupun ya kita sebenarnya tidak menarget hanya semata-mata tentang kesejahteraan itu. Sebagaimana moto teman-teman kan, kita yang penting bahagia. Itu yang pokoknya sebagai kunci. Dan ruang ini selain berbasis budaya dan ekonomi, juga kita niatkan untuk menghadirkan kebahagiaan bagi siapapun yang datang. Dan saya berharap kita semua bisa memanfaatkan ruang ini sekali lagi untuk kemajuan kita bersama. Sekian tadi ngobrol-ngobrol kita terkait Uluan Urik, dan kami mengucapkan terima kasih banyak buat bapak-bapak semua, Bapak Bupati, Wakil Bapak Ketua DPRD, dan semua rombongan yang sudah menyempatkan untuk bercerita kesan pesan tentang Uluan Urik yang luar biasa ini. Mudah-mudahan Uluan Urik ini semakin maju, semakin hebat lagi di mata nasional dan bahkan di internasional. Amin. Sampai jumpa lagi. Ayo kita ke Uluan Urik Tubaba. Sukses ya Siu Channel. Sukses ya Siu Channel. Dadah. Oke, Kak.